berjumpa kembali pada pagi hari ini dan salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, mari kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah membekali kami dengan berbagai kemampuan. Doronglah kami agar kami tekun dan bertanggung jawab senantiasa untuk mengembangkan bakat dan kemampuan kami demi kebahagiaan diri kami masing-masing dan sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita absen dulu hari ini. Siapa yang tidak masuk? Fitri. Ya, baik. Anak-anak yang baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat materi minggu yang lalu? Gunda. Tugasku sebagai citra Allah. Tugasku sebagai citra Allah. Tugasku sebagai citra Allah. Pada pelajaran kali lalu kita sudah diberi pemahaman tentang tugasku sebagai citra Allah. Meskipun kita dipanggil untuk menguasai alam ciptaannya, kita juga turut bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam ciptaannya. Nah, hari ini kita akan mendalami materi yang ketiga, yakni aku memiliki kemampuan. Adapun tujuan atau harapan yang akan dicapai setelah kita mendalami materi ini adalah kita bersyukur dan memiliki sikap tanggung jawab untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Baik anak-anak, untuk mendalami materi ini, Ibu akan membagi kita dalam 3 kelompok diskusi. Sekarang kita semua diberi kesempatan untuk melihat dan mengamati gambar yang ada di layar. Setelah itu, kita diberi beberapa pertanyaan yang kita diskusikan dalam kelompok kita masing-masing. Baik, masing-masing memberikan jawabannya. Baik, sudah selesai semua? Sudah, Bu. Kalau sudah, kita akan mempresentasikan. Kelompok 1. Baik Ibu Guru dan teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Peristiwa apa yang terjadi pada gambar permainan bola basket antara 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Bagaimana cara mengembangkan prestasi tersebut? Melatih diri terus-menerus tanpa rasa takut dan berani dan tampil di banyak orang. Sikap apa yang dimiliki untuk mengembangkan kemampuan? Sikap berani, jujur untuk menunjukkan kemampuan. Tulislah kemampuan-kemampuan yang dimiliki: bola kaki, membuat puisi, bulu tangkis, bola voli, dan menyanyi. Merumuskan cita-cita sesuai kemampuan: penyanyi, tentara, guru, dokter, polwan. Sekian dan terima kasih. Tepuk terima kasih. Ting, ting. Tong, tong. Ting, tong. Terima kasih, yes. Mungkin kelompok 2 dan 3 ada tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok 1. Silakan memberi tanggapannya. Ya, ada. Saya akan menanggapi hasil diskusi kelompok 1. Menurut saya, supaya
cita-cita itu yang difokuskan, tapi masih ada cita-cita yang lain. Sekian dan terima kasih. Baik, kelompok 1 bagaimana? Baik teman-teman sudah menanggapi hasil pertanyaan kelompok kami. Menurut saya sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu guru dan teman-teman, saya akan melakukan hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 1, peristiwa apa yang terjadi pada gambar? Jawab, peristiwa yang terjadi pada gambar adalah permainan bola basket yang dilakukan tim A dan tim B. Nomor 2, bagaimana mengembangkan bakat dan kemampuan tersebut? Jawab, cara mengembangkan bakat dan kemampuan tersebut adalah melatih terus-menerus tanpa ada rasa gagal ataupun takut. Nomor 3, sikap apa yang harus dimiliki untuk mengembangkan kemampuan tersebut? Jawab, sikap yang harus dimiliki untuk mengembangkan kemampuan tersebut adalah sikap berani, tidak putus asa, pantang menyerah, dan berani bertanya kepada orang yang lebih dewasa. 4, tulislah kemampuan-kemampuan yang kamu miliki. Jawab, kemampuan-kemampuan yang kami miliki adalah bermain bola kaki, bermain bulu tangkis, bermain bola kasti, menari, dan menggambar. Nomor 5, merumuskan cita-cita sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Jawab, menjadi pelukis, menjadi pelatih menari, atlet, guru, dokter, dan lain-lain. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, mungkin dari kelompok 3 dan kelompok 1 ada tanggapan diskusi dari kelompok 2. Baik, kami kelompok 3 menanggapi hasil diskusi kelompok 2 nomor 3, yakni pertanyaannya, sikap yang harus dimiliki untuk mengembangkannya adalah belajar dan berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Pendapat kami kelompok 3, selain dari belajar dan berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman, tidak mudah putus asa, tekun, disiplin, berusaha dengan keras. Baik, kelompok 2. Jawaban dari kami semua pertanyaan yang diberikan dari kelompok 3 sama dengan jawaban yang kami tulis di nomor 3. Baik, terima kasih. Anak-anak yang baik, banyak sekali kemampuan yang dimiliki oleh manusia dan cita-cita berdasarkan masa depan kita. Kemampuan dimiliki oleh manusia yaitu kemampuan menyanyi, menari, bermain musik, berlari, berbicara, bermain bola voli, bermain bola kaki, renang, bola basket, dan masih banyak lagi kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Dan cita-cita di masa depan berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh manusia, ada yang cita-citanya menjadi penyanyi, pemusik, ada yang cita-cita menjadi dokter, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pastor, dan pelari, atau banyak cita-cita yang dimiliki oleh manusia. Nah, bagaimana cara kita mengembangkan kemampuan kita? Yang pertama, tadi adalah melatih diri terus-menerus tanpa rasa takut atau gagal. Kita melatih diri kita terus-menerus. Seperti tadi dalam gambar yang kita lihat, gambar bermain bola basket. Mereka berlatih bermain bola basket. Nah, cara mengembangkan supaya kemampuan kita ini berkembang dengan baik, yaitu pertama, melatih diri terus-menerus tanpa rasa takut atau gagal. Yang kedua, masuk dalam kelompok atau organisasi yang mempunyai minat yang sama. Artinya bahwa kalau kita punya kemampuan bermain bola basket, berarti kita harus
bergabung dengan orang yang bermain bola basket. Kita masuk dalam kelompok atau organisasi yang mempunyai minat yang sama. Yang ketiga, berani bertanggung jawab atau berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Artinya bahwa kita bisa bertanya kepada orang tua, bertanya kepada guru, dan bertanya kepada pelatih, supaya kita bisa dapat mengembangkan kita punya kemampuan. Kita harus berani bertanya. Kalau tidak tahu, berani bertanya. Baik anak-anak, bakat atau kemampuan yang di dalam bahasa kitab sucinya disebut dengan talenta. Oleh karena itu, sekarang kita masing-masing membuka kitab suci. Kita membaca masing-masing Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Setelah kita membaca, ada beberapa pertanyaan yang kita jawab. Selesai membaca? Sudah. Baik. Sekarang kita akan mendalami beberapa pertanyaan. Yang pertama, pesan apa yang diungkapkan dalam perumpamaan tentang talenta? Bunda. Mengembangkan talenta yang telah diberikan oleh Tuhan. Mengembangkan talenta yang telah diberikan oleh Tuhan. Siapa lagi? Bertanggung jawab atas talenta-talenta tersebut. Bertanggung jawab atas talenta-talenta tersebut. Yang berikut siapa lagi? Talia. Jangan memungut talenta lebih dari itu. Jangan memungut talenta lebih dari itu. Jangan memungut talenta lebih dari itu. Siapa yang lain lagi? Menjadikan talenta bekal hidup. Menjadikan talenta tersebut sebagai bekal hidup. Baik. Dari bacaan tadi, dari ketiga tokoh dalam bacaan tadi, tokoh mana yang menurutmu sejalan dengan upaya pengembangan talenta? Dalam perumpamaan tentang talenta tadi, bacaan perumpamaan tentang talenta tadi, tokoh mana yang engkau tiru? Orang yang menerima talenta. Orang yang menerima talenta. Orang yang menerima Talenta. Orang yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Kira-kira bagaimana sih yang kau meniru mereka? Menurut tokoh tersebut? Karena mereka mengembangkan talenta mereka. Karena mereka mengembangkan talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Baik. Tadi hamba yang keberapa yang dia tidak mau mengembangkan talentanya? Hamba yang menerima 1 talenta. Hamba yang menerima 1 talenta. Dia buat apa? Dia tidak mau mengembangkan talenta atau kemampuan yang diberikannya, tetapi dia pergi menguburnya. Jadi baik, kita perlu meniru kedua tokoh tadi. Tokoh yang pertama yaitu hamba yang menerima 5 talenta dan hamba yang menerima 2 talenta. Baik anak-anak, sudah paham? Sudah. Yang kamu paham tentang apa? Tentang mengembangkan Talenta. Paham tentang? Cara mengembangkan bakat atau kemampuan. Baik anak-anak, sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, ada tugas yaitu tugasnya
menyusun sebuah doa syukur tentang kemampuan yang dimiliki. Menyusun sebuah doa tentang doa syukur tentang kemampuan yang dimiliki. Baik anak-anak, mari kita tutup pertemuan kita dengan doa penutup. Semuanya mohon berdoa. Mari kita siapkan hati dan batin kita kepada Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberi kami dengan berbagai kemampuan. Doronglah kami agar kami dengan tekun dan bertanggung jawab senantiasa berusaha memperkembangkannya demi kebahagiaan diri kami dan demi pelayanan kepada sesama. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Baik, selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini dan salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, mari kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah membekali kami dengan berbagai kemampuan. Doronglah kami agar kami tekun dan bertanggung jawab senantiasa untuk mengembangkan bakat dan kemampuan kami demi kebahagiaan diri kami masing-masing dan sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita absen dulu hari ini. Siapa yang tidak masuk? Fitri. Ya, baik. Anak-anak yang baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat materi minggu yang lalu? Bunda. Tugasku sebagai citra Allah. Tugasku sebagai citra Allah. Tugasku sebagai citra Allah. Pada pelajaran kali lalu kita sudah diberi pemahaman tentang tugasku sebagai citra Allah. Meskipun kita dipanggil untuk menguasai alam ciptaannya, kita juga turut bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam ciptaannya. Nah, hari ini kita akan mendalami materi yang ketiga, yakni aku memiliki kemampuan. Adapun tujuan atau harapan yang akan dicapai setelah kita mendalami materi ini, tujuan yang pertama yaitu membiasakan diri untuk bersyukur kepada Allah atas kemampuan dan keterbatasan yang dimilikinya. Tujuan kedua, memilih sikap tanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan dan mengatasi keterbatasannya yang dimilikinya. Tujuan yang ketiga, menuliskan 3 kemampuan yang dimiliki menurut pandangan sendiri maupun pandangan orang lain. Yang keempat, menceritakan salah satu cita-cita di masa depan berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Yang kelima, melalui membaca kitab suci, peserta didik dapat merangkumkan pesan yang berkaitan dengan mengembangkan kemampuan menurut kitab suci Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Dan yang keenam, melalui permenungan peserta didik dapat menyusun sebuah doa syukur atas berbagai kemampuan yang dimiliki. Baik anak-anak, untuk mendalami materi ini, Ibu akan membagi kita dalam 3
3 kelompok diskusi. Sekarang kita semua diberi kesempatan untuk melihat dan mengamati gambar yang ada di layar. Setelah itu kita diberi beberapa pertanyaan yang kita diskusikan dalam kelompok kita masing-masing. Pertanyaan yang pertama, peristiwa apa yang terjadi pada gambar tersebut? Gambar yang tadi kita sudah lihat. Yang berikut, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengembangkan bakat dan kemampuan tersebut? Pertanyaan yang ketiga, sikap apa yang harus dimiliki untuk mengembangkannya? Dan yang keempat, tulislah kemampuan-kemampuan yang dimilikinya sebanyak-banyaknya. Yang kelima, merumuskan cita-cita sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, sekarang kita diskusikan dalam kelompok masing-masing. Baik, masing-masing memberikan jawabannya. Baik, sudah selesai semua? Sudah, Guru. Kalau sudah, kita akan mempresentasikan kelompok 1. Baik Ibu Guru dan teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Peristiwa apa yang terjadi pada gambar permainan bola basket antara dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Bagaimana cara mengembangkan prestasi tersebut? Melatih diri terus-menerus tanpa rasa takut dan berani dan tampil di banyak orang. Sikap apa yang dimiliki untuk mengembangkan kemampuan? Sikap berani, jujur untuk menunjukkan kemampuan. Tulislah kemampuan-kemampuan yang dimiliki. Bola kaki, membuat puisi, bulu tangkis, bola voli, dan menyanyi. Merumuskan cita-cita sesuai kemampuan. Penyanyi, tentara, guru, dokter, polisi. Sekian dan terima kasih. Tepuk terima kasih. Ting ting, tong tong, ting tong, terima kasih, yes. Mungkin kelompok 2 dan 3 ada tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok 1. Silakan memberi tanggapannya. Ya, ada. Saya akan menanggapi hasil diskusi kelompok 1. Menurut saya harus memperbaiki di nomor 5. Karena nomor 5 tidak hanya cita-cita itu yang difokuskan, tapi masih ada cita-cita yang lain. Sekian dan terima kasih. Baik, kelompok 1 bagaimana? Baik teman-teman sudah menanggapi hasil pertanyaan kelompok kami. Menurut saya sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu Guru dan teman-teman, saya akan melakukan hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 1, peristiwa apa yang terjadi pada gambar? Jawab, peristiwa yang terjadi pada gambar adalah permainan bola basket yang dilakukan tim A dan tim B. Nomor 2, bagaimana mengembangkan bakat dan kemampuan tersebut? Jawab, cara mengembangkan bakat dan kemampuan tersebut adalah melatih terus-menerus tanpa ada rasa gagal ataupun takut. Nomor 3, sikap apa yang harus dimiliki untuk mengembangkan kemampuan tersebut? Jawab, sikap yang harus dimiliki untuk mengembangkan kemampuan tersebut adalah sikap berani, tidak putus asa, pantang menyerah, dan berani bertanya kepada orang yang lebih dewasa. 4, tulislah kemampuan-kemampuan yang kamu miliki. Jawab, kemampuan-kemampuan yang kami miliki adalah bermain bola kaki, bermain bulu tangkis, bermain bola kasti, menari, dan menggambar. Nomor 5, merumuskan cita-cita sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Jawab, menjadi pelukis, menjadi pelatih menari,
atlet, guru, dokter, dan lain-lain. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, mungkin dari kelompok 3 dan kelompok 1 ada tanggapan diskusi dari kelompok 2. Baik, kami kelompok 3 menanggapi hasil diskusi kelompok 2 nomor 3, yakni pertanyaannya sikap yang harus dimiliki untuk mengembangkannya adalah belajar dan berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Pendapat kami kelompok 3, selain dari belajar dan berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman, tidak mudah putus asa, tekun, disiplin, berusaha dengan keras. Baik, kelompok 2. Jawaban dari kami semua pertanyaan yang diberikan dari kelompok 3 sama dengan jawaban yang kami tulis di nomor 3. Baik, terima kasih. Anak-anak yang baik, banyak sekali kemampuan yang dimiliki oleh manusia dan cita-cita berdasarkan masa depan kita. Kemampuan-kemampuan dimiliki oleh manusia yaitu kemampuan menyanyi, menari, bermain musik, berlari, berbicara, bermain bola voli, bermain bola kaki, renang, bola basket, dan masih banyak lagi kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Dan cita-cita di masa depan berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh manusia, ada yang cita-citanya menjadi penyanyi, pemusik, ada yang cita-cita menjadi dokter, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pastor, dan pelari, atau banyak cita-cita yang dimiliki oleh manusia. Nah, bagaimana cara kita mengembangkan kemampuan kita? Yang pertama, tadi adalah melatih diri terus-menerus tanpa rasa takut atau gagal. Kita melatih diri kita terus-menerus. Seperti tadi dalam gambar yang kita lihat, gambar bermain bola basket. Mereka berlatih bermain bola basket. Nah, cara mengembangkan supaya kemampuan kita ini berkembang dengan baik, yaitu pertama, melatih diri terus-menerus tanpa rasa takut atau gagal. Yang kedua, masuk dalam kelompok atau organisasi yang mempunyai minat yang sama. Artinya bahwa kalau kita punya kemampuan bermain bola basket, berarti kita harus bergabung dengan orang yang bermain bola basket. Kita masuk dalam kelompok atau organisasi yang mempunyai minat yang sama. Yang ketiga, berani bertanggung jawab atau berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Artinya bahwa kita bisa bertanya kepada orang tua, bertanya kepada guru, dan bertanya kepada pelatih, supaya kita bisa dapat mengembangkan kita punya kemampuan. Kita harus berani bertanya. Kalau tidak tahu, berani bertanya. Baik anak-anak, bakat atau kemampuan yang di dalam bahasa kitab sucinya disebut dengan talenta. Oleh karena itu, sekarang kita masing-masing membuka kitab suci. Kita membaca masing-masing Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Setelah kita membaca, ada beberapa pertanyaan yang kita
jawab. Selesai membaca? Sudah. Baik. Sekarang kita akan mendalami beberapa pertanyaan. Yang pertama, pesan apa yang diungkapkan dalam perumpamaan tentang talenta? Bunda. Mengembangkan talenta yang telah diberikan oleh Tuhan. Mengembangkan talenta yang telah diberikan oleh Tuhan. Siapa lagi? Bertanggung jawab atas talenta-talenta tersebut. Bertanggung jawab atas talenta-talenta tersebut. Yang berikut siapa lagi? Talia. Jangan memungut talenta lebih dari itu. Jangan Memungut talenta lebih dari itu. memungut talenta lebih dari itu. Siapa yang lain lagi? Menjadikan talenta tersebut bekal hidup. Menjadikan talenta tersebut sebagai bekal hidup. Baik. Dari bacaan tadi, dari ketiga tokoh dalam bacaan tadi, tokoh mana yang menurutmu sejalan dengan upaya pengembangan talenta? Dalam perumpamaan tentang talenta tadi, bacaan perumpamaan tentang talenta tadi, tokoh mana yang engkau tiru? Orang yang menerima talenta. Orang yang menerima talenta. Orang yang menerima Talenta. orang yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Kira-kira bagaimana sih yang kau meniru mereka menurut tokoh tersebut? Karena mereka mengembangkan talenta mereka. Karena mereka mengembangkan talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Baik, tadi hamba yang keberapa yang dia tidak mau mengembangkan talentanya? Hamba yang menerima 1 talenta. Hamba yang menerima 1 talenta. Dia buat apa? Dia tidak mau mengembangkan talenta atau kemampuan yang diberikannya, tetapi dia pergi mengukurnya. Jadi baik, kita perlu meniru kedua tokoh tadi. Tokoh yang pertama yaitu hamba yang menerima 5 talenta dan hamba yang menerima 2 talenta. Anak-anak yang baik, perumpamaan tentang talenta yang tadi kita baca memberi pesan kepada kita bahwa kemampuan yang kita miliki adalah pemberian dari Allah, merupakan anugerah dari Allah, bukan berasal. Kemampuan yang kita miliki itu bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi berasal dari Allah. Oleh sebab itu, kita harus bertanggung jawab atas kemampuan yang diberikan dari Allah kepada manusia. Nah, sikap dan tanggung jawab yang kita harus tunjukkan itu adalah kita berusaha keras untuk mengembangkan kita punya bakat dan kemampuan yang kita miliki supaya memperoleh hasil yang baik untuk masa depan untuk masa depan kita masing-masing. Nah, banyak sekali cara untuk mengembangkan kita punya bakat dan kemampuan tadi yang tadi kita sudah dengar pada awal tadi pelajaran kita sampaikan. Cara mengembangkan bakat dan kemampuan kita itu dengan cara yang pertama yaitu apa? Yang kedua, yang ketiga, ya, itu cara mengembangkan bakat dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, selain itu juga sikap perlu disertai dengan sikap-sikap yang baik, yaitu yang pertama yaitu sikap tidak mudah putus asa. Yang kedua apa? Yang ketiga, yang keempat,
pertama, tidak mudah putus asa. Gagal ini hari kita terus berlatih. Yang kedua, kita harus tekun dalam berlatih. Yang keempat, disiplin. Dan yang kelima, berusaha keras. Dan yang keenam, menyertakan Tuhan dalam setiap usaha kita. Baik anak-anak, sudah paham? Sudah. Yang kamu paham tentang apa? Tentang mengembangkan Talenta. Paham tentang? Cara mengembangkan bakat atau kemampuan. Baik anak-anak, sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, ada yaitu tugasnya menyusun sebuah doa syukur tentang kemampuan yang dimiliki. Menyusun sebuah doa syukur tentang kemampuan yang dimiliki. Baik anak-anak, mari kita tutup pertemuan kita dengan doa penutup. Semuanya nomor. Mari kita siapkan hati dan batin kita menghadap Tuhan dalam Bapa Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberi kami dengan berbagai kemampuan. Doronglah kami agar kami dengan tekun dan bertanggung jawab senantiasa berusaha memperkembangkannya demi kebahagiaan diri kami dan demi pelayanan kepada sesama. Amin. Dalam nama Bapa. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Guru. Selamat pagi. Pagi. Luar Terus semangat. Yes. Baik, selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini dan salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, mari kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah membekali kami dengan berbagai kemampuan. Doronglah kami agar kami tekun dan bertanggung jawab senantiasa untuk mengembangkan bakat dan kemampuan kami demi kebahagiaan diri kami masing-masing dan sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita absen dulu hari ini. Siapa yang tidak masuk? Fitri. Ya, baik. Nah, hari ini kita akan mendalami materi yang ketiga, yakni aku memiliki kemampuan. Adapun tujuan atau harapan yang akan dicapai setelah kita mendalami materi ini adalah kita bersyukur dan memiliki sikap tanggung jawab untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita.